Oke, malam Ibu. Akhirnya ya, akhirnya. Akhirnya ini dengan drama ini HP dan laptop. Oke, baik Ibu. Oke, Ya, kita mulai. Oke, baik Ibu. Ini kita mulai dari deponya refleksi. Tidak boleh. 4 poin itu ya. Iya benar. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu loh. Dari Iya. situ. Ini kita Keren. bertemu langsung. Kok kakak atau tidak? Hanya lewat ini. Ini dikasih waktu sampai jam 10 nih. Oh iya, betul lah hanya lewat ini. Berarti kayak latihan-latihan. Iya, latihan. Waktu. Iya. Baru refleksinya bebas. Apa yang Ibu Yulian dapat, nanti kita coba begitu. Iya, iya. Ya kan? Jadi, iya. Jadi refleksi. Atau mungkin ibu kasih tampil saku, ibu sudah download. Kita bisa Dia punya sabar itu di kasih bagian mana? ini Sebentar. download dia. Termaksud ya termasuk mengisi lembar refleksinya. Iya benar Bapak. Sebentar. Itu di bagian mana ya? Oh ini beta kirim saku kak, beta so Oh, ini boleh. Boleh. Iya, sabar. Sudah. Di sini. Oke. Sudah. Sudah kan? Oke. Iya. Hmm. Bisa. Tunggu sebentar. Suka. Kok yang tidak bisa terbuka, sabar ya. Oh begitu. Oke, sudah. Mama sudah tim. Betul. Oke. Oke, sudah kelihatan kok, Kak. Oke, sudah Ibu. Oke. Sudah Ibu. Halo, Adek. Ini belum tidur. Kasihan. Oke. Mau Kakak duluan kok? Sudah Ibu, Mama. Oke. Sudah Ibu. Oke, baik Ibu. Berarti refleksinya kita sambil isi sako. Berarti Kakak bisa Boleh. langsung isi. Oke. Berarti ada jenis ini, ada dua refleksi. Maksudnya jadinya ini tabel dibikin rangkap dua kok. Satu beta ke ibu, satunya ibu ke beta begitu. Betul. Oke. Berarti ini tadi Pak Al bilang itu ya, apa? Kita mulai praktek coaching dulu atau bagaimana? Atau langsung isi ini?
Ya, kayaknya di ini pesannya ini termaksud mengisi lembar refleksinya. Berarti langsung kita isi. Oh ya, praktek coachingnya dalam sini kan? Iya. Eh, makanya tadi beta tanya. Ini hanya langsung dalam sini atau kita ada pertemuan offline begitu untuk ambil video dan lain-lain. Tidak, tadi Jadi, langsung hanya praktek di sini sah. praktik di sini langsung. Iya. Oke. Oke, kalau begitu lebih baik. Berarti refleksi diri. Beta ke ibu dulu anak wah. Oke, oke. Oke. Yang pertama, refleksi di apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Berarti mulai dengan masalah dulu. Iya, Ibu. Masalah untuk yang di coaching. Oh iya, iya betul. Kan bisa relate. Ya, berarti kita temukan masa pakai Tirta tadi ya, Ibu. Betul. Coba pakai tip punya. Berarti ini kakak yang ini coach ya? Kita yang coachingnya. Iya. Beta yang coachnya. Begitu kah? Masalahnya Kak Yulian pun masalah tah? Iya. Oke. Kak. Oke. Kita yang bagian coachnya ya. Oke. Oke. Begitu bingung. Sabar ya, kita lihat kembali. Siap-siap aman. Itu jangan bingung. Metode, iya tujuan. Iya. Ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab individu. Ada ini anak. Ya. Tidak apa-apa, aman-aman, santai-santai. Iya. Berarti yang awalnya kita buat alur coaching yang pertama menetapkan tujuan dulu, menyepakati tujuan pembicaraan. Beberapa hal yang dapat ditanyakan adalah rencana pertemuan, tujuan, dan serta ukuran keberhasilan daripada pertemuan. Yang berikut dengan kalau tujuan berarti sudah tujuan pertemuan untuk begitu Pak Ibu. Tujuan biasanya ini si coach sampaikan toh. Kakak kalian yang sampaikan mau sampaikan masalah apa begitu. Gitu ya. Oke, iya. Izin kakak yang bertanya atau beta yang bertanya? Berarti kalau beta coach berarti beta yang tanya. Iya. Atau kan kakak masalah toh? Iya. Mau kakak dulu yang tanya, beta sendiri. Iya. Sabar, ini juga meraba-meraba nih. Iya, semoga nih. tidak salah. Iya. Sabar ya, ikut contohnya sabar. Iya. Sebentar, lihat yang alur ternyata tadi. Iya, ini kan 1 jam 40 menit juga tuh, jadi agak lama perbedaan. Coaching dan coach. Oke, berarti kalau coach tuh yang pelatih, coach itu ya orang yang dilatih. Coach yang dilatih ya. Oke. Dikatakan coach. Coaching sebentar. Identifikasi masalah. Masalah ini bisa apa saja kok kakak?
Bebas lah. Ya, tentang anak-anak di kelas kayak Oke. oke. Sini sabar. Tadi di mana lagi? Sebentar kak ya. Aman. Itu juga ada cari-cari. Oke. Jadi misalnya beta yang tanya toh. Iya, kakak yang Oh, tanya. ini si coach yang datang ke coachnya. Oh, Jadi untuk yang sesi pertama begini, biar ini kakak yang istilahnya curhat toh. iya. Nah, oke. Dan sebentar baru terbalik lah. Kakak Oke. yang coach, beta coach tanah. Iya, Jadi kakak yang datang ke. curhat. Heeh. Oke, berarti mulai curhat sudah nih, Kak. Oke. Datang permisi apa gitulah. Oke. Oh, begitu. Dia pakai Nah, ininya. Kayak apa yang tadi dia pertama punya kan tahapan-tahapan. Ya, tujuan ya. tuh. Iya, benar. Oke, berarti eh eh, Tentukan konfliknya dulu sah. Kira-kira mau apa? Tes. halo Ibu. Oke. Lanjut. Wah, jaringan hilang. Oh Ya. iya, baik. Berarti kayak selama pokoknya kayak kita kayak pertemuan begitu ya. Begitu. Oke. Kalau begitu kita langsung saja. Oke. Malam Ibu Umi. Ya, selamat malam Bu Yulian. Begini Ibu, saya ingin minta waktunya Ibu sebentar. Bolehkah Ibu? Oke, silakan Bu Yulian. Begini Ibu, tujuan saya datang ke sini atau bertemu dengan Ibu dalam uh, sesi diskusi via Google Meet ini, Ibu. Saya ingin sharing ke Ibu terkait dengan beberapa, bukan persoalan juga, hanya beberapa aktivitas peserta didik saya yang sedikit membutuhkan perhatian khusus dari saya begitu. Dan di sini Oke. saya juga memang sudah memperhatikan, hanya saya belum menemukan terang gitu atau jalan keluar yang menurut saya terbaik lah anak saya. Jadi sini saya minta Ibu untuk memberikan saran dan pendapat, masukan untuk anak peserta didik saya. Bolehkah Ibu? Ya, baik Bu Yulian. Kira-kira masalah seperti apa yang membuat Bu Yulian seperti resah begitu? Apakah Bu Yulian bisa menceritakan? Iya, um, saat ini nih Ibu, di sekolah kami khususnya ada khusus untuk beberapa peserta didik ini lagi, memang sudah mungkin
juga sudah merupakan permasalahan di beberapa sekolah. Hanya mungkin akhir-akhir ini lebih maraknya atau lebih sering terjadi persoalan atau ya persoalan sih yang sama terkait dengan um, penyalahgunaan gadget begitu. Dalam hal ini bukan uh, hal yang sebenarnya bukan lagi hal yang terlihat biasa saja, bukan hanya penggunaan HP di games dan lain-lain, itu juga salah satu. Tapi yang di sini yang saya mau sedikit memberikan penebalan atau perhatian khusus itu terkait dengan adanya grup-grup WA dan juga sekarang updatean WhatsApp terbaru nih adanya saluran-saluran. Nah, di situ di sekolah kami memang belum sampai ke ranah yang fatal, namun mengarahnya ke situ. Anak-anak mulai menyalahgunakan aplikasi ini atau kurang bijak lah dalam menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang tidak semestinya begitu. Bukan untuk belajar. Contohnya di dalam WhatsApp mereka masing-masing itu mereka buat grup-grup pribadi yang dan circle-circle mereka yang tanpa pengawasan guru dan orang tua terlebih. Kemudian yang berikut grup ini beragam tujuan dan maksud. Bisa game, bisa untuk membuli, kemudian bisa untuk ranahnya mereka untuk merencanakan hal-hal di luar kegiatan sekolah dan kegiatan rumah. Kemudian yang berikutnya lagi mungkin agak sedikit obrolan-obrolan yang mengarah ke percakapan yang tidak sehat. Gitu. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus karena peserta didik saya ini masih SMP. Jadi mereka ada yang baru peralihan dari SD, masih kelas 7, ada yang baru kelas 7 naik kelas 8. Jadi memang betul-betul mereka itu tidak mengerti apa yang mereka gunakan, mungkin beda dengan anak SMA karena mereka sudah lebih paham dengan ini aplikasi, baik buruknya. Jadi mungkin anak SMA nih dia mau berbuat sesuatu dia masih pikir dulu, mungkin 1, 2 yang dia ini. Tapi kalau menurut saya ini anak SMP ini betul-betul mereka sangat tidak bijak dalam penggunaan karena mereka tidak tahu sebab akibat. Kemudian mereka berpikir bahwa penggunaan aplikasi WA ini tidak bisa diketahui atau tidak bisa dicerita oleh orang lain, dan jejak digital yang paling penting ini tidak bisa dihapus apabila sudah tersebar. Nah, begitu. Jadi hal-hal seperti ini nih yang sangat sensitif, namun mulai marak berkembang begitu di kalangan anak SMP. Kalau yang saya perhatikan, karena bukan hanya di sekolah kami memang tidak beberapa kasus, ada 1 kasus. Nah itu yang langsung menjadi pusat perhatian. Kemudian ternyata di sekolah-sekolah lain itu banyak kasus seperti itu. Hanya mungkin diketahui oleh segelintir guru saja, yang dimana mereka mungkin buatnya secara tertutup karena agak sensitif, baik untuk anak itu sendiri, dia pergaulan, dan juga untuk orang tua. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi di sini saya minta masukan atau mungkin di sekolahnya Ibu tuh sudah pernah alami seperti ini, mungkin ada jalan keluar atau hal-hal yang sudah Ibu mereka tempuh duluan. Apa langkah terbaik yang bisa kita ambil selain
kalau kita memberikan nasihat untuk anak-anak ini, untuk anak SMP ini, ya selain pendampingan dan nasihat mungkin ada solusi apa begitu supaya anak-anak ini mereka lebih bijak lagi dan lebih pintar dalam menggunakan HP karena HP ini mempunyai plus minus kalau menurut saya. Jadi seperti itu Ibu. Oke, jadi masalahnya penyalahgunaan HP ya sebenarnya untuk anak-anak usia SMP. Iya. Karena kebetulan Bu Yulian berada di jenjang SMP. Jadi dari permasalahan yang Bu Yulian sampaikan tadi, kira-kira kondisi ideal yang Bu Yulian inginkan itu seperti apa agar anak-anak tidak sampai melakukan hal seperti itu, artinya tidak penggunaan HP yang salah. Kira-kira apa yang bisa Bu Yulian Maaf Ibu suara kayak putus-putus. Halo, halo, cek, cek. Ya, 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 ya. Oh ya, jadi permasalahannya ada di penyalahgunaan HP dengan kondisi anak-anak sekarang kebetulan yang Bu Yulian tangani di jenjang SMP. Nah, dari kondisi yang sudah Bu Yulian sampaikan itu, kira-kira langkah apa saja yang bisa Bu Yulian lakukan sehingga anak-anak tidak sampai melakukan penyalahgunaan HP tadi? Kira-kira dari Bu Yulian sendiri langkah yang tepat untuk bisa merubah perilaku anak tadi dalam hal penyalahgunaan HP itu seperti apa Bu Yulian? Iya Ibu, baik. Kalau dari sekolah kami nih Ibu, kami sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, ketika kami mendengar kabar seperti itu dari siswa-siswi lain yang memberikan masukan atau memberikan informasi, dari situ kami langsung melakukan pendekatan secara internal kepada yang bersangkutan, anak yang bersangkutan. Kemudian setelah melakukan internal, itu pendekatan internal, kami juga kami tidak langsung memberitahukan ke orang tua. Kami melakukan pendekatan internal, kemudian kami melakukan pendampingan, memberikan pencerahan kepada anak tersebut, kemudian itu prosesnya lumayan lama, bisa 2 minggu. Oke. Iya 1 minggu lah, hampir 1 minggu lebih lah. Kalau yang bersihnya itu 1 minggu lebih. Karena anak tersebut itu juga ya agak ya kurang perhatian juga sih di rumah karena orang tua sibuk dan lain-lain. Oke. Pendampingan terus-menerus, kemudian sampai juga kadang-kadang anak itu rumahnya jauh, pulang juga karena kita kasihan, itu selalu beberapa kali itu diantar bergantian oleh bapak ibu guru ke rumahnya, pastikan dia sampai di rumah dengan baik. Kemudian banyak langkah. Kemudian yang berikut juga melakukan sosialisasi, begitu. Bukan hanya untuk anak itu, tapi semua juga. Karena pasti di antara mereka siswa-siswi sudah mengetahui kabar-kabar seperti itu. Namanya gosip beredar itu pasti cepat. Ya, dari segi anak-anak SMP ini saya rasa kadang juga saya ini bingung, saya ini berhadapan dengan SMP atau anak SMA. Karena mereka punya pertumbuhan pola pikir, mereka punya pengetahuan, rasa ingin tahu mereka tuh sehingga mereka tuh sepertinya sudah mengetahui segalanya. Kadang kita berbicara hal yang
umum, tapi mereka kadang bisa pleset-plesetkan ke hal-hal yang kita sendiri, orang dewasa itu tidak menyangka bahwa mereka akan Siap. tersenyum penuh arti gitu, seperti yang pacar-pacar dan lain-lain. Iya, iya, iya. Nah, sekarang yang seperti itu tuh saya rasa kalau ke zamannya kita dulu tidak, SMP itu belum lah, SMP kelas 3 dulu atau SMA kelas 1 dulu, tapi mereka sekarang baru SMP kelas 1, ada yang Iya. mengakunya dari SD lagi. Ya, itu juga kadang juga jadi perkembangan zaman, tapi ya itu juga salah satu tantangan juga untuk kita. Hal-hal yang menurut kita hal-hal kecil, tapi kalau kita tidak pantau betul ya mereka akan menghalalkan segala cara, salah satunya ya penggunaan gadget. Kalau kita dulu kan untuk mau ini ya paling bertemu dulu baru kita bisa berbincang atau dan lain sebagainya. Kalau sekarang segala hal dipermudah. Betul. Jadi itu dia sosialisasi, kemudian Sosialisasi ya, oke. ya pendekatan, pendampingan, kemudian mengarahkan anak itu ke lebih ke uh, rohani, begitu perbanyak Iya, dia betul. berdoa, pendampingan dengan guru agama dan lain-lain. Makanya mengarahkan dia ke kegiatan-kegiatan positif, melibatkan dia di kegiatan ekskul, karena anak-anak seperti itu memang rata-rata anak-anak yang kalau anak-anak yang bermasalah itu anak-anak yang dia kurang aktif di sekolah. Iya, Ada kegiatan begitu banyak kegiatan ekskul, pendampingan, ramen, pramuka, dan mereka tidak ikut. betul. Padahal itu wajib. Kalau pramuka di kampus sekolah pramuka, pramuka itu wajib. Tapi anak-anak tidak ikut. Itu juga yang kadang ya agak sulit juga. Tidak tahu alasan apa sehingga mereka tidak ikut. Dan pengembangan diri yang lain juga mereka tidak ikut. Pilihan-pilihan yang lain juga mereka tidak pilih. Jadi yang model-model seperti itu ya memang butuh perhatian khusus ya kalau menurut saya. Begitu saja Ibu. Dan Iya, satu lagi Ibu, yang saya kayak berpikir bahwa tapi itu juga kita guru juga butuh effort lebih, karena kalau penggunaan gadget ini berarti kita mau luruskan dia punya otak bahwa HP itu bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang ya duniawi lah, iya, tapi bisa untuk hal-hal bukan hanya mau senang-senang saja, TikTok dan lain-lain, tapi mungkin uh, kayak ada aplikasi-aplikasi apa yang terbaru begitu yang iya. kita kasihkan ke anak-anak Yang supaya bisa bermanfaat lah ya. iya yang bisa bermanfaat. Itu juga Hmm, butuh effort lebih dari guru-guru. Ya, itu dia yang kembali lagi ke kita guru untuk perkenalkan anak tentang teknologi yang bermanfaat lah dibandingkan dengan mereka hanya scroll TikTok, kemudian Instagram, buat saluran-saluran di WhatsApp itu yang paling iya, iya, jelas sudah. Nah, kalau dari saya begitu. Ya. iya. Lalu kira-kira eh, dalam jangka waktu ke depan ini, Bu Yulian merencanakan sosialisasi tadi yang sudah Bu Yulian sampaikan itu, siapa Eh, saja yang terlibat dalam kegiatan itu? sosialisasi ini ya. Iya, kalau sosialisasi ini, itu sih yang terlibat itu sosialisasi ini tidak tidak sosialisasi yang mengundang pihak luar. Kami baru dari dalam kami sendiri, yaitu mulai dari sosialisasi pagi, apel pagi dari guru piket, kemudian dari wali kelas juga tidak lupa kita juga berkomunikasi dengan orang tua di rumah, karena kalau kita di sekolah juga kita omong dengan anak, kita larang, bahkan kita juga sempat cek mereka punya handphone satu persatu lewat wali Iya, kelas.
itu kita sidak dadakan begitu. Oke. Semua semua HP itu dibuka, passwordnya dicek oleh wali kelas. Yang tidak aman atau yang menyimpang ya kita langsung panggil, dekati anak ini, buat perjanjian, buat pendampingan dan lain-lain. Tapi kalau hanya sampai di sekolah saja tanpa ada apa dari orang tua ya sama saja. Betul. Ya. Jadi dari wali kelas juga sosialisasi ke orang tua, mengingatkan orang tua untuk selalu melihat dia punya anak. Hmm, Karena walaupun ini ya peran orang tua itu paling penting sudah, peran keluarga iya. paling penting. Kemudian ya dari situ kemudian guru BK juga di kami pun sekolah juga dikasih waktu, diberikan waktu itu satu satu jam pelajaran, satu pertemuan khusus setiap minggunya bergantian dari kelas ke kelas, setiap harinya dalam satu minggu itu bergantian dari kelas ke kelas untuk masuk ke di kelas sesuai yang mereka tugas mengajarnya di mana, beban mengajarnya di mana, gitu. Jadi dari wali kelas juga berperan, guru BK juga berperan. Nah, yang sekarang ini yang saya berpikir bahwa guru mata pelajaran juga berperan. Jadi dengan mungkin memperkenalkan aplikasi-aplikasi bagus Hmm, yang bisa melibatkan anak-anak untuk yang bisa aplikasi yang bermain sekaligus dengan aplikasi yang di dalamnya itu edukasi begitu. Bisa iya. mata pelajaran bisa masuk tapi melalui permainan. Itu juga mungkin bisa ambil jam-jam malam seperti kayak puisi. Saya kadang-kadang dengan beberapa anak saya tidak wali kelas lagi, tapi dengan kayak anak-anak ini yang saya mengajar itu kadang malam-malam saya minta mereka waktu untuk kita kuis bersama atau Hmm, pokoknya main-main saja dari HP begitu kalau tidak sibuk itu sudah eh, dari effort guru juga masing-masing kayak kita kayak mau ada apa begitu. Karena kasihan juga kalau saya lihat permasalahannya tuh sensitif sekali untuk anak-anak seumuran mereka begitu. Yang mereka kalau saya bilang aduh tidak paham sama sekali apa yang dibuat. Jadi kadang juga kita mau terbawa emosi tapi kita lihat mereka muka ini kayak muka yang tidak paham ini buat mereka buat apa mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Gitu. hmm. Jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi memang HP itu kalau saya sering Iya, di sekolah saya itu saya sampaikan ke anak-anak, bilang, "Dari HP ini kalian bisa ketemu dengan surga tertinggi dan neraka paling dasar sudah." oh Jadi iya benar tergantung benar benar. dari Iya, pribadi benar. masing-masing karena Iya, memang Google itu tidak membatasi, iya benar. keyword-keyword apa yang akan kita cari kan. Iya, Jadi memang untuk generasi Z sekarang, yang sekarang kita hadapi ini anak-anak yang, digitalisasinya tinggi sekali. Ya, benar. HP, yang awalnya mungkin di era kita HP adalah satu gaya-gayaan, tapi ternyata Iya, di era mereka HP itu jadi kebutuhan, iya jadi benar. kebutuhan yang sebenarnya kalau tanpa HP sekarang itu ya lumpuh, bisa dikatakan lumpuh, gitu. Baik Ibu, dari, kegiatan yang sudah kita lakukan ini, coaching ini, eee, bagaimana perasaan Bu Yulian setelah, menyampaikan keresahan Bu Yulian? Dan, eee, apakah Bu Yulian merasa ada perbedaan atau bisa mendapatkan solusi untuk hari ini? Iya, kalau dari saya benar perasaan saya tuh kayak mungkin lebih ringan saya. Kita kan guru-guru kalau kita punya beban dalam sekolah di kelas atau di mana begitu atau kalau kita sudah cerita mungkin kayak agak lebih ringan begitu. Mungkin Betul. tadi masukan dari Ibu juga betul. Nah, harus memberikan beberapa aplikasi yang bagus untuk um, anak-anak. Iya, tes tes.
Cek cek. Cek cek. Aduh, Kakak Jamar, jaringan hilang. Aman aman aman, tidak apa-apa. Hidup nih kita tidak tahu. Jadi hilang. Ini tahu ngomong ku ini jaringnya. Aduh. Oke, kayaknya itu sudah di penghujung tadi tuh. Oke. Oke, mau lanjutkan? Oke, berarti giliran metal ya kau. Oke, Tetap? Ya. pola begitu. Ya, baik. Selamat malam, Bu Yulian. Baik, malam Ibu Umi. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar. Iya, Ada bagaimana sedikit Ibu? masalah yang sebenarnya ini sebenarnya sudah masalah cukup berlarut-larut ya, yang sudah kadang-kadang kita selesaikan tapi sepertinya tidak tuntas. Masalah perundungan anak di Iya, sekolah. iya. Ya, kebetulan saya di SMK dan masalah perundungan ini kita mungkin semua guru sudah melakukan hal yang sama tapi mungkin belum pas lah menurut saya karena kayak tidak pernah habis-habis begitu. Masalah bully ini yang awalnya mungkin mereka merasa itu hanya candaan, tetapi ternyata ada hal-hal yang sebenarnya anak-anak ini taraf bulinya sudah sampai pada menyerang personal begitu. Oke. Sampai beberapa kali itu kebetulan uh, saya juga wali kelas dan anak-anak siswa laki-laki murid laki-laki itu pernah membuli temannya sekelas yang membuli bapaknya sedangkan ternyata bapaknya sudah meninggal kayak gitu. Aduh. Jadi memang waktu itu sempat uh, anak perempuan ini ya sudah dipastikan terlukalah hatinya. Jadi dia Aduh. menangisnya sampai kayak hampir pingsan begitu. Jadi Aduh, kasihan. ya jadi masalah bully ini juga saya beberapa kali sebenarnya juga sudah sering sekali kayak apel-apel pagi gitu. Kita juga sebagai guru dalam kelas juga sering sekali sampaikan menyangkut dengan etika moral kepada anak-anak. Namun yang kita lakukan mungkin uh, saya belum melihat perubahan yang baik begitu, Bu Yulian. Jadi Iya. masalah perundungan atau pembulian di anak-anak yang mereka menurut saya sekarang mereka menganggap itu hal biasa yang sebenarnya efeknya panjang sebenarnya atau efeknya berat sebenarnya. Iya. Oh ya, jadi tentang kasus pembulian, Kak Ibu? Iya iya. Oke. Uh, jadi dari kasus yang Ibu alami ini kira-kira uh, apakah ada
dari anak tersebut itu apakah, dia, setelah kejadian itu maksudnya apa apa langkah yang diambil oleh ibu dan, pihak sekolah lah untuk anak tersebut? Iya, kalau yang kemarin soal sampai kasus yang agak parah itu soal orang tua itu, karena kalau kami di sekolah itu kebiasaannya kalau masalahnya masih, eee, dikategorikan ringan, kami biasa diselesaikan di jurusan, tidak sampai ke tahap kesiswaan, itu biasa begitu. Namun kalau sudah parah akan kita selesaikan langsung ke, eee, bagian kesiswaan dan waktu itu juga kebetulan dari kesiswaan itu langsung mengeluarkan surat panggilan orang tua. Panggilan orang tuanya sudah dipanggil, ya sudah dipanggil sehingga, eee, sudah panggilan pertama begitulah. Namun, yang saya perhatikan dan ini juga sebenarnya laporan anak-anak ya, kalau kasus pembulian itu kebanyakan laporan dari anak-anak kan. Kita juga kan tidak, berbeda dengan guru kelas yang setiap saat bersama anak-anak terus ya. Kalau untuk SMP dan SMA juga saya rasa sama, kita akan bertemu mereka ketika jam pelajaran atau tatap muka. Selebihnya mungkin wali kelas akan punya waktu ya lebih lebih banyak sedikit lah, kalau memang pas begitu. Jadi kebanyakan anak melapor itu oknum yang sama atau siswa yang pernah bermasalah kemarin tentang perundungan itu masih melakukan hal yang sama juga. Artinya setelah dipanggil orang tuanya pun juga kayak semacam belum ada efek jerah begitu. Karena itu tadi saya menganggap bahwa anak-anak itu merasa masalah bully dan perundungan ini mereka merasa enteng yang akhirnya jadi kebiasaan sekarang. Ya kan anak-anak sekarang kan lubung bapak tuh kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya bully ya. Iya, Hitam, jelek, pendek, apa dan seterusnya lah. Nah, yang kadang-kadang itu saya sering sampaikan ke anak-anak bilang, eee, termasuk Kupang bilang main gila itu, kalau main gila itu anak, kalau kalau kita dalam kondisi yang fit, suasana iya, hati yang lagi enak, itu akan diterima dengan baik dan akan balas dengan main gila juga. Tetapi kondisi orang itu beda-beda, kadang-kadang iya, orang yang kurang tidur atau lagi, iya, keluarganya ya kan, suasana di rumahnya lagi tidak beres, itu kadang-kadang mereka menerimanya dengan tidak bisa dengan kepala dingin, langsung emosi. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita hindari. Takutnya bermaksud bercanda, tetapi yang menerima tidak bisa, terima dengan candaan atau langsung emosi. Jadi sebaiknya dihindari bully-membuli itu, seperti itu. Jadi sebenarnya, eee, kasus perundungan ini, eee, saya sebenarnya agak agak bingung juga ya solusinya, yang tepat sasaran itu seperti apa sehingga anak-anak kayak mau omong takut, mau keluarkan bahasa-bahasa yang menyinggung teman takut gitu, iya. seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi memang, ya Ibu dan pihak sekolah juga sudah, melakukan, eee, menangani kasus yang terjadi atau, melakukan, pendekatan juga terhadap anak-anak yang melakukan pembulian dan si korban tadi. Kemudian Ibu, kira-kira, eee, apa yang menjadi tantangan dalam, eee, Ibu atau pihak sekolah dalam menangani kasus, tersebut? Oke, menurut saya peraturan secara umum di sekolah itu bisa dijalankan ketika seluruh guru menjalankannya dengan serentak. Artinya kalau satu guru menegur, semua guru ikut merasa apa ya, merasa bertanggung jawab begitulah. Heeh. Iya, benar. Takutnya anak-anak kita itu kan kebanyakan, menjadikan guru-guru lain itu sebagai contoh, gitu. Karena memang saya beberapa kali mendapat kondisi seperti itulah, "Ibu nih, kok Pak itu sontogor," kayak gitu-gitulah. Jadi kondisi-kondisi kayak gitu yang kadang-kadang membuat kita sebagai pendidik yang sebenarnya punya maksud dan tujuan yang baik, kayak langsung terpatahkan begitu. Aduh, Iya, ini kayak kenapa tidak serentak semua jalankan ya, kayak gitu. Kenapa saya tegur mereka tidak tegur, kayak gitu. Walaupun mungkin, guru yang lain itu bukan membenarkan, tapi ada yang acuh tak acuh gitulah.
Iya, benar. efeknya ke anak-anak. Iya, betul, Ibu. Eee, Kemudian yang berikut, apa yang, oh ya sudah ya, yang Ibu butuhkan dalam, itu, dalam proses, eee, perbaikan, ya karakter lah, perbaikan karakter anak supaya mereka tidak mau saling membuli satu dan lain. Kira-kira, eee, apa yang Ibu butuhkan atau, apa yang, ya Ibu butuhkan mungkin dari pihak sekolah, bantuan pihak sekolah atau dari teman-teman guru mungkin? Oke, baik Bu, kemarin saya sempat terpikirkan bahwa, eee, kira-kira kalau dalam satu sekolah itu membentuk tim anti perundungan, di mana di dalamnya, mereka melakukan semacam kegiatan rutin lah, Iya, 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali gitu, lakukan sosialisasi anti perundungan sehingga, eee, hal-hal yang mungkin ya kita berharap anak-anak sering mendengar larangan-larangan itu akhirnya itu jadi apa ya, jadi kebiasaan mereka lah atau, pemikiran mereka itu sudah kayak, "Oh iya tiap hari kita mendengar itu tidak boleh, jadi ya ke depannya kita tidak boleh lagi," gitu. Jadi kalau jadi hal yang menjadi rutinitas begitu berharap semoga anak-anak bisa ya salah satu cara lah biar anak-anak biar tidak, melakukan perundungan lagi walaupun mungkin ya, eee, kalau menurut pendapat saya tidak bisa langsung 100%, tapi minimal iya, sedikit ada perubahan untuk anak-anak walaupun kecil tidak masalah, tapi melalui, teman-teman tim anti perundungan itu mereka lakukan ya bisa menyebar seperti menyebarkan flyer-flyer anti perundungan atau, pemutaran video, penyebab perundungan, kayak gitu-gitu kan sebenarnya yang anak-anak pikirkan itu kan perundungan atau bully-bully ini mereka cuman sebatas main-main gila yang sebenarnya anak-anak belum berpikir sejauh dampak yang buruk itu seperti apa gitu. Itu yang iya. mungkin bisa, eee, teman-teman dari tim anti perundungan itu akan, sosialisasikan ke peserta didik, begitu Ibu. Oke, berarti itu strategi juga sekaliannya, kebutuhan yang Ibu butuh mungkin dari, sekolah buat, flyer-flyer yang tadi seperti apa, bahwa itu juga masuk dalam dia punya strategi Iya, dalam penanganan kasus lah seperti itu. oke. Oke, Ibu, mmm, jadi demikian dari Ibu, Mhm, terkait demikian dari saya terkait dengan, saya, hanya memberikan Ibu penguatan tanpa saya juga, eee, bisa sharing juga mungkin sama juga seperti Ibu di sekolah kami juga seperti demikian, tapi, pembuliannya itu masih, mungkin belum ada korban yang sampai, seperti Ibu punya mungkin. Hanya mhm, kadang, bully itu juga yang menjadi perhatian kalau di kami itu bully itu juga mereka menganggap kayak sebagai suatu sapaan begitu. Ya kadang oh iya. mereka lewat ini mereka bukan tegur nama, tegur nama misalnya Kak Yulian, Ibu-ibu Umi begitu. Mereka tegur tuh bukan Umi begitu atau Ibu Umi begitu, bukan. Mereka nanti panggil nama nama bapaknya Ibu Iya iya atau iya iya Ibu iya. panggil nama ibunya saya begitu. Maka mereka ya kadang juga, hal-hal seperti itu ya ya seperti Ibu bilang, menasihati mereka bahwa mungkin pada saat itu mereka sama-sama dalam keadaan yang baik, kemudian Iya dalam posisi yang, sama-sama senang, jadi tidak ada ketersinggungan satu dan yang lainnya. Nah, yang fatal itu yang tadi seperti kasus Ibu apabila, satunya dalam posisi yang memang orang tuanya sudah meninggal dan lain-lain. iya Nah, itu yang paling berbahaya lah. Ya, tapi kalau dari di sekolah kami kadang kita guru yang tidak boleh seperti itu. Karena kita tahu iya anak iya. ini namanya siapa, tahu anak tapi mereka baku tegur itu bukan karena mereka punya nama. Sekarang saya bilang, tidak boleh," gitu, "tidak boleh." Ah, jadi seperti itu.
Oke, jadi ini Siap, sudah siap. ada wanti-wanti dari Pak, jadi saya Dari juga ah, panggil oke. untuk diisi. Ininya saya juga berterima kasih untuk Ibu yang sudah sharing dengan saya hari ini. Oke, cukup sekian Ibu. Kita dua mari untuk mengisi. Jadi kita isi langsung. Oh, isi berdasarkan dia punya ini ya, baru kirim Poin-poin ke itu. Ya, ini nanti besok presentasinya per orang mungkin atau bagaimana nanti kita lihat teknisnya besok Sa. Yang penting nanti oh, Ibu juga isi yang berapa poin? 4 poin itu tentang ya, beta punya, begitupun sebaliknya. apa yang sudah Gitu berjalan. saja. Oh iya, ini beta isi, beta punya nama, Ibu punya nama kok? Iya, betul. Oh, umpan balik dari ini Ya kan? bagaimana? Bertukar, saling tukar. Oh iya, Apa umpan yang balik sudah dari, berjalan? tuliskan umpan balik dari Koci ini maksudnya ketika tadi saya ke ibu ke saya yang Mm-mm. jadi Koci, ini ibu tuliskan tentang saya begitu. Nah, begitu tah? Refleksi dirinya, refleksi kalau tuliskan refleksi Anda berarti eh, saya yang menulis refleksi tentang diri saya begitu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Oh iya, kita sebagai coach yang tulis ya. Iya, kita sebagai coach, coach. Nanti Sebagai kita coach. umpan balik yang ibu kasih ke saya begitu tadi. Yang ibu sebagai coach tadi, ibu yang curhat tadi. Oh, oke, 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 oke. Oh, atau dia pembahasannya Terbalik. makin mempersulit ternyata. Coach dan coachnya. Apa yang Eh, sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya toh, Bu Yulian, nilai beta toh? ya, apa yang apa yang sudah berjalan? Iya, nama CGP-nya ibu, kemudian refleksi dirinya, beta refleksi punya diri. Terus selama Sebagai percakapan dengan ibu. sebagai Kemudian tulis umpan balik ini baru kita umpan balik ibu punya umpan balik tadi. Tuliskan umpan balik dari koci Anda. Jadi ibu yang ya, tadi kasih umpan balik tuh apa-apa saja begitu. Ih, kata tadi yang saya tulis. Masya Allah. masih ingat toh? Iya, masih. Poinnya, poin besarnya itu ada 2 kasus itu sah. Berarti yang Iya. Bu Yulian selama gimana sih? Sabar, 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 biar jangan tertukar. Ini umpan balik dari coach. Iya, umpan balik sabar kita jadi buka ibu. Iya, ya. Nama CGP-nya ibu tulis, beta punya nama, beta tulis ibu punya nama. Oh, itu di bagian bawah lagi ada tuh. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan Iya, untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching di kan? koci. Oh, jadi kita tadi begitu. Jadi, beta belum tanya di ibu apa yang ibu rasakan saat di coaching. Iya, eh, baik. Tentunya sedikit merasa lega Iya, karena keresahan ini sudah disampaikan kepada rekan sesama guru yang iya, sebenarnya ternyata punya masalah yang sama juga di lingkup sekolahnya. Gitu. Jadi semoga dengan diskusi kita ini bisa melahirkan itu tadi harapan iya. tim anti perundungan tadi. Semoga bisa terrealisasi. Iya. Begitu. Oke, Bu. Berarti yang ini misalnya ini ya. Iya, Ini nama CGP-nya. itu yang dibagikan. Saya punya nama kok. Iya. Ibu punya nama. Ibu. Iya, ibu nama. Beta tulis ibu nama. Oke, habis itu apa yang Refleksi sudah diri. berjalan dengan baik selama percakapan. Ini beta menilai yang Ibu Yulin sebagai coach kan? Iya, ibu yang refleksi ibu yang kita dua percakapan tadi. Yang pertama kan? Kemudian umpan balik dari coach Anda itu yang beta rasakan tadi.
Atau ini ya, betul yang kita kalau beta berarti jawab yang Ibu apa jawab tadi dapat toh? dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan. Oh begitu sih Ibu. Apa Iya, apa? yang beta berarti beta jawab yang Ibu jawab tadi toh soal yang Iya, sosialisasi tadi. iya, Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Sabar, dan terlalu banyak. iya. Itu juga kayak bingung. Fleksibilitas latihan Iya, coaching. Namanya Bu Yulian. iya. Tuliskan umpan balik pertanyaan. Apa yang dirasakan? Oke. Apa yang sudah? Bu Yulian sudah isi. Sudah? Coba coba Eh, coba share. do beta, beta laptop, beta bingung. Oh, Sabar. Belum isi sih. Oh ya beta begini karena beta sabar. bingung yang ini nih. Dites, Ini kan beta isi ditesnya. Bu Yulian Purnama. Iya. Habis itu Ya. Sabar. apa yang sudah Window. berjalan dengan baik selama percakapan itu Ini kok. yang di berarti beta isi percakapan yang baik di percakapan satu tadi toh, percakapan pertama toh. Iya. Begini kok. Oke 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 oke. Siap 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 siap. Oke oke oke. Hmm. Kocak. Sama ini beta punya. Sudah bisa paham. Berarti Ibu isi yang beta punya, beta isi Ibu punya. Tinggal Iya. yang empat itu sah. Eh, sabar. Berarti kalau beta tulis ini. Oh, dapat lihat cuy. Berarti ya ini beta yang isi ya, Iwa. Iya iya. Sudah berjalan dengan baik. Oke, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya sudah, kok underline? Underline. Ya sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah baru terkait kasus ya ibu ini Gitu. begitu Pak Iwa ya itu kasus oke Mantap. kasus pembulian boleh itu sebagai ya boleh Ya, begitu sudah. pembulian dengan terhadap Terhadap kawan. Sesama siswa ya. mahasiswa menyebut nama orang tua Iya iya. Oke. Yang perlu ditingkatkan apa ya? perlu tingkatkan apa yang perlu diperbaiki atau tingkatkan yang perlu diperbaiki itu atau ditingkatkan sudah tingkatkan adalah karakter siswa karakter siswa dan apa pola pikir siswa terkait dengan sebab akibat pembelian begini kita sampai jam berapa ya? 9:30 Sampai jam 10. wow Itu diskusinya. oke akibat pembulian yang karakter siswa dan pola pola pikir
siswa terkait dengan sebab dan akibat pembulian. Atau itu terkait itu Kak, atau yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam percakapan mungkin ya? Hah? Apa yang perlu diperbaiki dalam percakapan, kok? Sampai. Karena yang pertama dan kedua, ketiga juga masih tentang percakapan. Oh, Betul? apa yang perlu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Oh, Betul atau keliru? oh, sebelum atau oh iya Ibu. Bu, beta oh buku ini yang perlu di yang perlu diperbaiki itu apa? Kan alur saja ya. Ya, Pasti alur. ya, alur dan mungkin lebih masih luwes tuh apa sih? Legoan Hmm. gitu. Karena sudah Oh, terbiasa atau belum terbiasa. iya, alur percakapan, Luwes percakapan apa lugas apa gimana sih bahasanya? antara coach dan coach. Coach. Ya. Eh, coach. Bahasa Inggris coach dan coach. Ya. Alur percakapan dan apa lagi kakak ibu? Apa? Apa sih? Pembiasaan. Pembiasaan ya, pembiasaan. Pembiasaan adalah melakukan coaching ya. Hmm. Coaching. Ya. Kita tadi kan kayak agak hati-hati toh. Iya. Nggak bisa apa gitu. Sah. Berikut. Betul. Berikut. Berikut apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi Hadiran penuh sebelum dan sesaat. apa ya? Coach. Apa yang harus aku lakukan untuk kehadiran penuh full? Oke. Yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kehadiran penuh adalah untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching adalah jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan mental dan fisik, biar fokus, Oke. membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi, mempersiapkan daftar pertanyaan, serta mengatur waktu yang baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Oke. Jangan sampai gagal fokus. Itu adalah masukan dari Om G. Om G. Yang bisa saya terapkan di sini. Oke, bungkus. Thank you Om Google. Weh, Om Google punya Kompas nih ngeri ya, sembunyi dulu untuk tetap hadir. Oke Om Google. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching adalah jaga kesehatan mental dan fisik agar fokus membatasi diri dari hal yang mengganggu fokus. Contohnya adalah anak yang tadi ribut, suruh dia tidur. Tips dan trik dari ibu luar biasa, betul. Itu, jam 8 harus tidur kakak. Kalau soalnya besok pagi ketemu pukul rame hanya mau pergi sekolah. Betul. Terlambat ledo mengantuk juga lama. Bahaya. Dong setengah mati bangun, maka beta juga mental terganggu. Benar. Benar yang untuk tetap hadir sebelum dan saat coach adalah jaga kesehatan mental dan fisik. Dulu nih kita hanya perhatikan fisik, tapi sekarang nih memang mental health perlu Mental health diperhatikan. itu meronta-ronta nah. Bahaya. Generasi Z ini kita harus pakai mental, kita bukan lagi pakai fisik. Kita mental betul. harus kuat. Generasi Z nih dong yang santai-santai mah dong yang bikin rusak ketop mental nah. Iya, mereka ya bikin rusak kita mental. Dong santai. Kita nih yang berusaha untuk mencari jalan yang supaya tidak melakukan touch fisik. Kalau kita dulu main touch fisik, kita mental orang tua tidak peduli. Sekarang terbalik. Itu tidak boleh menyentuh. Menyentuh maka bui.
Yang tuh pakai kita rame-rame pi tidur di hotel gratis. Eh, oke. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Wow, memperbaiki untuk meningkatkan. Oh, pertanyaan 2 dengan 4 sama ya. Mhm, Apa yang masih perlu atau diperhatikan? Atau yang dalam Google, 2 tuh yang ini? hmm? Yang 2 Apa nih tuh? kayaknya yang merah nih, Bu. Karakter itu oke. Hmm. Maunya yang perlu ditingkatkan selama ini. Kalau yang ini apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Oh, Meningkatkan ya yang ya ini ya. nih. Oke, berarti nomor 2 Oh, ya. betul, Oh, iya, weh, taruh ini sih, Bu. Biar sekian dan terima gaji, Sekian. Kapan? Masih tanggal 25 nih. Lama kali. Lama kali lah. Asia yang berikut yang perlu diperbaiki dalam ini atau meningkatkannya adalah meningkatkan apa? Oh iya, kayak apa ya? Itu kayak sama yang 3, cuma memperbaiki atau meningkatkan alur percakapan tuh. Nah, ya, meningkatkan ini alur percakapannya apa? Itu nomor berapa? Hei, ini dia hanya 4 nomor, beta pun 5. Oh, sudah habis. Berarti sudah terjawab tadi tuh. Apa yang perlu diperbaiki? Nomor 2. Jawab. Nomor 4 sudah tadi. Oh, nomor 4 ini, Kakak. Oh, aku terbola balik. Hmm, Oke. oke bungkus. Bagus. Kok kenapa ini sepotong anak? Oke. Tahap S. Oke. selesai. Terus. Gitu. Aduh, Nanti warga kirim sah. Kita sesuaikan. satu saku ini kakak. Atau kakak ke beta le ada. Sama aja sih. Cuma nanti kita tinggal ganti dia kasus tuh. Wow, kakak teh ganti di ini sana. Hmm, Udah lanjut. kirim ini ke kakak. Siap. Gerak. Aduh, capek. Nanti tinggal be punya kakak ganti apa leh yang tadi be masalah sah. Ya, penyalahgunaan HP tuh. Tinggal ganti. Hmm. Penguatan-penguatannya beda loh. Oke. Itu sih. Kita Berarti menunggu besok. sekitar 10. Nanti besok sharing soal supaya beta Ah, kirim ke kakak. Pokok kakak kesemua jelek kakak pun baru kakak kerja sih kok tuh masih ada waktu. ya, oke. Langsung kirim. Dikirim ini kembali di kakak supaya kakak kerja kotondo kerja sama-sama ya. Betpung tadi supaya aman sepotong hidup. Oh beta beta oh ya. Cara beta boleh berpikir ini kayaknya kau mesti berjumpa, take video, beta pikir begitu. Makanya tadi begitu ibu angkat tangan, beta lebih pilih ke ibu ini karena kalau ibu Paca dengan Ibu Ismi lebih dekat ketimbang Ibu Ismi ke Ibu Umi. Ah, oke. Betul, betul, betul. Oh, biar beda Ibu Umi. Mana Kakak tinggal ini? di mana, Leh? Beta Kak, Hmm. tinggal di Obufu. Oh, dekat Bukan. sini. Sekolahnya yang jauh di sound di pas-pas. Bahasa. Sekolahnya di ini. Hidup deh. Oke Kak, kirim. Oke.
Oke. Ibu ganti sa. Sulit dikontrol ya. Iya, Ada yang sulit penyalahgunaan. dikontrol. Iya. Iya. Terus yang perlu ditingkatkan adalah masih tentang karakter juga ya, atau Iya sama sih. Eh, karakter. yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu eh, apa? Perhatian dari orang tua, karakter siswa. Perhatian sih kalau bepo ya perhatian orang tua sih. SMP ini tanpa perhatian ya waduh luar biasa. Karakter siswa, perhatian dari orang tua Soal adalah orang tua. dan apa ya? Apa sih? Peningkatan Dan apa? itu tadi dampak negatif ya Iya, tentang sosialisasi dampak negatif. Perlu ditingkatkan. Oh, dari kakak pun itu tadi perlu ditingkatkan tuh sosialisasi ya tadi ya. iya iya ada juga Diganti tuh. Berarti sosialisasi. selain karakter siswa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, pola pikir, sebab akibat ini dengan oh iya sudah ya dampak tadi kan sebab akibat toh. Iya iya Sebab akibat pembelian. Itu sosialisasi dampak. jadi pun dampak penyalahgunaan HP. Sudah ini sama ya Iya, tadi kan. sama saya. Yang perlu iya ini Yang terus perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah ya kalau apa? percakapannya sama juga atau Iya, faktanya kita cakap dengan masalah itu sih ketemu kelemahan nih. Ketemu nih mengerti ya, ibu. Kayak ketemu mengerti. Kayak alur apa begitu diskusi. Aku tuh mengerti hanya kayak mau bahasakan seperti yang kayak nomor 3. iya Akan bilang untuk tetap hadir tuh kau harus jaga kesehatan mental. Itu mau membahasakan untuk menulis tuh susah sekali. betul betul sama Kau juga tuh sama. mengerti. Kau tuh mengerti Kayak apa nanti yang omong baru oh iya apa maksudnya itu apa tuh kau tuh mengerti. Omong tuh betul mengerti. betul. Tapi giliran tulis ini Nanti atau kayak ada yang memberikan bahasa sampaikan baru dari oh iya Google. ada yang sampaikan baru betul maksudnya itu tadi. Susah kata tuh ngerti ibu. Itu Itu yang masalah-masalah sering dihadapi iya karena memang masalah butuh pembiasaan butuh gitu kan kayak kebiasaan. itu kan kayak lebih kan guru nih kan dia lebih lebih apa ya lebih ke mengajar cara ini nah kita kayak lebih banyak omong tuh Betul memang sih nih boleh teacher center tapi tetap namanya guru nih tapi tetap di kan kita sela-sela menuntut juga. mengajar nih harus Hmm, ada pembicaraan-pembicaraan nasihat-nasihat. ya kan menuntun kan dari guru dulu guru tuntun dulu Iya, baru anak ikut. betul. Tidak bisa masuk ke kelas hanya absen, kemudian langsung buka aplikasi. Ini, tidak bisa. Betul Masuk ke kelas, kita mesti nasihat 5 menit. itu yang penting. Di sela-sela ini, kalau ada yang buat mistake, maka peneguran sekalian nasihat 5 menit. Betul sekali bahkan sampai yang sekarang kan
ini kita sudah coba yang kesepakatan kelas sih. Memang Iya, ada dampak, betul iya, ada, hanya tidak tiba-tiba kayak dongsu mulai kayak rem begitu, "Wih ingat iya, kesepakatan kelas," kayak itu bagus lah. Tapi tidak mhm, maksimal juga sebenarnya. iya, tidak Karena maksimal. satu Ya, kelas kan campur-campur dalam karakter toh. iya, anak-anak ini kan tidak tahu dia anak lain, hai ini kan punya ini. Kalau bilang yang apa kemarin yang apa stop tuh, Stop stop stop, teknik nah stop. teknik stop, aduh begitu begitu. Stop ya, mulai ambil posisi duduk, ya semua ambil posisi duduk. Oke, apa, cari posisi duduk senyaman mungkin, seaman mungkin. Ibu kasih waktu kita 1 menit untuk kita praktekkan teknik stop. Yang lain ada yang pakai sandar begini, ada yang dia posisinya lebih nyamannya dia sandar ke dia punya teman. Kan bahasanya senyaman mungkin. Jadi dia punya nyaman, itu dia Betul, sandar dia punya teman. standar. Saya bilang, "Iya adik Padahal mau nyaman, meditasi nih. nyaman untuk adik, tapi teman itu tidak nyaman." Maka itu kelas akan gaduh dan terus belum lagi kelas besar yang satu kelas sampai 32, aduh pecah sekepala. Oh 32 gitu, Ibu kalau kalau di kami. sekolah biasa berapa? Kakak dong Ada berapa? yang 32. Yang biasanya normalnya berapa? Ya paling banyak itu 32 tapi ada yang masih 25, Enak 26, ya dulu. 27. Kalau 32 itu aduh luar biasa hidup ini. Wow. Iya ya. Tiga puluh dua Emang kalau satu kelas. sekolah swasta memang begitu ya. Iya. Kalau negeri ya 32, alhamdulillah. Itu oh itu banyak sekali atau sedikit sekali? Sedikit, sedikit. Oh, Biasanya SMA 37, nah, ya SMA. biasa 37, tapi tahun lalu tuh karena penerimaannya kurang. Karena kemarin sempat ada sedikit kesalahan pada saat ini PPDB itu Oh, tidak terima offline sama sekali toh. iya Jadi iya yang iya. tidak diterima, yang namanya orang-orang mau daftar kan banyak khawatir toh kalau tidak dapat, mereka langsung cepet-cepetan pindah sekolah lain begitulah. Jadi secara sistem langsung terblok, makanya tahun lalu tuh kurang lah siswanya. Nah itu baru tuh 33, 34. Sebelumnya Oh, tuh 36, 35, 36 kayak gitu. aduh ibu suka jadi beta kan beta juga bisa stres gila. 36, 36 nih bu. Nah, 36 36. saya beta rasa sudah terlalu lelah dalam kelas. Karena anak tahu lah anak SMP punya mulut ini nih luar biasa. Kita kasih kesepakatan kelas, tempel, tempel bersama, tulis bersama ya. Membantu sekitar 15 menit lah. 15 menit awal. 15 menit awal. Habis itu nanti mereka ribut lagi, kasih ingat lagi, diam lagi. Nah, begitu. Teknik Betul. paling bahaya tidak pakai. Tidak. Kita pakai ice breaking saja. Ice breaking memang ada ribut. Sekarang ice Betul. breaking yang uh, ice breaking terkontrol. Jadi ice breakingnya memang hanya untuk melegakan suasana ketika semua mata itu kembali lagi lah, harus kembali lagi. Ya, ini belum ada tanda-tanda ini sejam 10. 10 menit lagi. Ya, Teman-teman di akhir board kita lain dua kayaknya punya lagi, sudah beres. oh iya masih bersemangat itu kayaknya dong. Nah, luar biasa. Luar biasa. Lain besok nanti Oke, silakan presentasi. kembali ke main room. Pastikan Oke. latihan coaching dan lembaran refleksinya sudah selesai ya. Oh, sudah Bapak. Oke, mantap. Oke Kak, thank you ya. Oke, makasih Kak. Kapan Oke, kembali. sip sip.